Halo semuanya, kembali lagi di Agiin's Channel. Di video kali ini saya mau ngomongin tentang macam-macam ideologi yang pernah dan sedang dianut oleh suatu negara. Nah, pertama-tama, apa itu ideologi? Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut KLN, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Descartes de Tracy, seorang Prancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan-kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiardjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Oke, ideologi yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme adalah faham yang kemudian menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi, ataupun juga agama. Secara umum, liberalisme tersebut ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu. Di dalam masyarakat modern, liberalisme tersebut akan tumbuh di dalam sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya itu sama-sama dilandaskan pada kebebasan mayoritas. Singkatnya, lakukan apapun sesuka hati, asalkan tidak melanggar hukum. Yang kedua adalah kapitalisme, di mana menganut paham meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal seminimal mungkin. Lengkapnya adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam penerapannya, dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini yakni intervensi negara yang minim. Memang, pemerintah tetap bisa menerapkan peraturan, misalnya saja membuat besaran upah minimum. Namun, pemerintah tak terlibat aktif dalam perencanaan produksi nasional. Lebih lanjut, paham ini menekankan pada hak individu dalam pengelolaan modal. Ini sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan. Bila memiliki banyak modal dan berhasil mengelolanya, seseorang bisa meraup kekayaan dan memberikannya kepada sang ahli waris bila ia meninggal. Jadi, kecil kemungkinan kekayaan bisa terdistribusi kepada orang yang berada di luar lingkaran kekerabatan. Yang ketiga, komunisme, yaitu semua adalah milik kita bersama. Ideologi ini dalam bidang politik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapus hak-hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunisme menganut kesetaraan. Jika untung, maka rakyat juga untung. Jika industri merosot atau mengalami kerugian, rakyat juga akan merasakan imbasnya. Seperti pada tahun 1959 sampai dengan 1961, di era kepemimpinan Mao Zedong di Cina, ketika produksi pertanian dan industri merosot, kelaparan merajalela sehingga jutaan manusia meregang nyawa. Ada berbagai jenis referensi sejarah yang menyebutkan bahwa kelahiran awal dari paham atau ideologi ini adalah dari Jerman dan yang membawanya adalah Karl Marx. Alasan Karl Marx memperkenalkan ideologi ini karena adanya kesenjangan dari segi industri yang terlihat jelas. Dia menganggap bahwa orang berkuasa secara ekonomi dan menghisap jatah yang seharusnya bisa diterima manusia lain tanpa adanya batas peri kemanusiaan. Harapan Karl Marx dalam cita-citanya adalah menciptakan masyarakat tanpa adanya kelas pembeda yang tidak terobsesi hanya pada kerja semata. Perlu diketahui, komunisme tidak ada kepercayaan terhadap Tuhan, yang merupakan salah satu harapan pembawa komunisme pertama, yaitu Karl Marx. Yang keempat adalah fasisme, yaitu harus melakukan semua perintah dari pemimpin tanpa terkecuali. Amber Pariona menulis di World Atlas, fasisme adalah sistem pemerintahan nasionalis otoriter. Pemerintahan-pemerintahan fasis berakar pada nilai-nilai sentral yang sama, yaitu anti-komunisme, anti-liberalisme, dan anti-konservatisme. Politik fasis sering mendapatkan dukungan luas dengan mengusulkan gagasan perlunya kelahiran kembali nasional. Gagasan ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini di sebuah negara telah mencapai kerusakan moral dan telah kehilangan keagungannya dan kini harus dibersihkan.
Fasisme berakar pada nasionalisme. Pemimpin pemerintahan dan para pendukung mendesak adanya aturan satu partai yang menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan efisiensi dan efektivitas yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman militer dan masalah ekonomi. Pemimpin pemerintahan fasis biasanya seorang diktator, dan anggota pemerintahannya seringkali terdiri dari anggota militer. Ada banyak bahaya dan kerugian yang ditimbulkan fasisme sebagai sistem pemerintahan. Masalah terbesar dengan sistem satu partai politik ini adalah ketergantungannya pada kediktatoran. Seperti yang terlihat dengan Partai Nazi menjelang dan selama Perang Dunia II, memiliki hanya satu pemimpin pemerintahan dengan kontrol absolut dapat mengakibatkan kejahatan keji dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi lebih rentan terjadi di bawah fasisme, mengingat kurangnya pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Sikap nasionalistis juga menghasilkan gagasan kemurnian genetik, yang seringkali berakhir dengan kampanye pembersihan etnis yang merenggut nyawa jutaan orang. Yang kelima adalah sosialisme. Hampir sama dengan komunisme, seluruh aset dikuasai bersama demi kepentingan bersama. Sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Sosialisme merupakan kritik kepada kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme adalah sistem tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapat pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk menyediakan pekerjaan, dan dia juga yang menyatakan untuk tiap orang sesuai dengan kemampuan mereka. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk menyediakan pekerjaan, dan dia juga menyatakan untuk tiap orang sesuai dengan kemampuan mereka dan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Asumsi utama sosialisme adalah masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi, tetapi demi bertahan hidup, mengoperasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Walaupun komunisme dan sosialisme sama-sama berdiri di sayap kiri, tidak semua sosialis sama dengan komunis. Bahkan, banyak penganut sosialisme menentang komunisme. Di dalam sosialisme, properti pribadi akan diganti dengan kepemilikan bersama. Kekuatan politik dan ekonomi akan dimiliki oleh negara. Pajak yang tinggi akan ditetapkan, dan perusahaan akan dikuasai oleh negara. Akan tetapi, sosialisme masih memiliki elemen kapitalisme, di mana individu memiliki self-interest dan harus diberikan upah untuk bekerja. Konsep negara dan uang juga masih ada di dalam sosialisme. Sedangkan pada komunisme, negara, perbedaan kelas, kepemilikan pribadi, bahkan uang akan hilang. Manusia akan hidup bersama-sama dalam ikatan persaudaraan, dan orang-orang akan bekerja hanya untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan, bukan untuk mencari upah. Apakah sosialisme sudah punah? Tidak. Sosialisme masih ada dalam bentuk yang lebih demokratis dan modern, di mana pemerintah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program sosial dan regulasi pasar. Contohnya di negara-negara Skandinavia, di mana pelayanan kesehatan dan pendidikan disediakan secara gratis. Tetapi, nilai pajak yang harus dibayar sangat tinggi. Bisa dikatakan kebijakan sekitar transportasi umum, BUMN, dan subsidi terhadap sembako dan bahan bakar minyak beranjak dari pemikiran sosialisme. Dan yang terakhir adalah ideologi negara tercinta kita, yaitu Pancasila, di mana Pancasila bercita-cita mewujudkan bangsa yang adil, secara ekonomi dan sosial, serta persatuan seluruh bangsa. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, kasta Brahmana, yaitu kata panca, yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar. Sehingga, arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara Indonesia tersebut dilambangkan dengan Garuda, di mana terdapat gambar bintang,
rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, yang mencerminkan arti dari 5 sila Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia ini disebut dengan Garuda Pancasila. Bunyi Pancasila seperti yang kita ketahui adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya guys, 6 macam ideologi yang ada di dunia. Sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.